Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Safira, NPM 1908101115. Kali ini saya akan mempresentasikan materi sistem bilangan. Pada materi sistem bilangan terdapat 5 submateri yang terdiri dari konversi bilangan, operasi aritmatika biner, komplement, operasi aritmatika komplement, dan kode biner. Sebelum masuk ke dalam materi yang pertama, saya jelaskan sedikit tentang sistem bilangan. Sistem bilangan adalah sebuah metode yang dipakai untuk mewakili besaran dari objek tertentu. Sistem bilangan terdiri dari 4 jenis, yaitu yang pertama ada desimal dengan radix 10 dan himpunannya dimulai dari 0 hingga 9. Yang kedua ada biner dengan radix 2 dengan himpunannya 0 dan 1. Yang ketiga ada oktal dengan radix 8 dan himpunannya mulai dari 0 hingga 7. Dan yang terakhir ada heksadesimal dengan radix 16 dan himpunannya dari 0 hingga 9. Lalu angka 10 berubah menjadi A hingga angka 15 berubah menjadi F. Nah, itulah cuplikan dari materi sistem bilangan. Sekarang kita lanjut pada submateri yang pertama, yaitu konversi bilangan. Pada submateri konversi bilangan dibagi lagi menjadi 5 bagian, yaitu radix R ke desimal, desimal ke biner, desimal ke oktal, biner ke oktal atau heksadesimal, dan heksadesimal atau oktal ke biner. Yang pertama, saya akan jelaskan tentang radix R ke desimal. Rumus radix R ke desimal dideklarasikan dengan DR sama dengan sigma N-1, I sama dengan min N, DI dikali RI. Nah, pasti kalau melihat rumusnya kita masih belum paham. Maka dari itu, saya lanjutkan dengan contoh soalnya. Saya memakai contoh soal nomor 1 yang ada di dalam PPT. Bagaimana cara mengerjakannya? Cara menghitungnya yaitu untuk angka sebelum koma dihitung mulai dari yang paling kanan, sedangkan untuk angka setelah koma dihitung mulai dari yang paling kiri. Nah, maka dari itu, untuk angka sebelum koma 1011, maka dihitung dari 1 yang paling kanan. Sehingga hasilnya 1 dikali 2 pangkat 0, 0 dikali 2 pangkat 1, 1 dikali 2 pangkat 2, dan 1 dikali 2 pangkat 3. Sedangkan untuk setelah koma dihitung mulai dari 1 yang paling kiri. Sehingga hasilnya 1 dikali 2 pangkat min 1, 0 dikali 2 pangkat min 2, dan 1 dikali 2 pangkat min 3. Sehingga didapatkan hasilnya yaitu 8 ditambah 4 ditambah 1 ditambah 0,5 ditambah 0,125 sama dengan 13,625. Selanjutnya, bagian yang kedua yaitu submateri desimal ke biner. Pada materi ini terdapat beberapa ketentuan. Yang pertama, jika bilangannya bilangan bulat, maka gunakan pembagian 2 hingga hasilnya menjadi 0. Dan sisa pembagiannya membentuk jawaban. Dengan ketentuan, sisa pertama dijadikan LSB atau least significant bit, dan sisa terakhir sebagai MSB atau most significant bit. Dapat dilihat pada contohnya yaitu 179 dibagi 2 sama dengan 89 sisa 1, yang mana angka satunya menjadi LSB, kemudian 89 dibagi 2 yaitu 44 sisa 1, kemudian 44 dibagi 2 yaitu 22 sisa 0, dan seterusnya hingga 1 dibagi 2 menghasilkan 0 sisa 1, dan angka satunya dijadikan sebagai MSB. Maka bilangan desimal 179 ke biner hasilnya 10110011. Selanjutnya, ketentuan yang kedua yaitu jika angkanya berada di belakang koma, maka hitung dengan perkalian 2 hingga hasil perkaliannya 0 atau hingga hasil yang diinginkan. Semua hasil perkaliannya masuk ke dalam jawaban, dengan hasil yang pertama menjadi MSB dan hasil perkalian yang terakhir menjadi LSB. Dapat dilihat pada contoh soalnya, konversi 0,3125 ke biner, 3125 dikali 2 hasilnya 0,625, dengan 0 yang di depannya dijadikan sebagai MSB. Kemudian 625 dikali 2 sehingga hasilnya 1,25, kemudian 25 dikali 2 sama dengan 0,50.
Kemudian yang terakhir 0,5 dikali 2 hingga hasilnya 1. Dan 1 yang terakhir dijadikan sebagai LSB. Jadi, konversi 0,3125 ke biner hasilnya sama dengan 0101. Selanjutnya bagian ketiga yaitu submateri desimal ke oktal dengan ketentuan yang mirip dengan materi sebelumnya. Bedanya di sini menggunakan angka 8 untuk pembagian juga perkaliannya. Dengan ketentuan yang pertama, jika bilangan desimalnya bulat, maka menggunakan pembagian 8 hingga hasil pembagiannya 0. Dengan sisa yang pertama sebagai LSB dan sisa yang terakhir sebagai MSB. Sedangkan jika desimalnya berada di belakang koma, maka menggunakan perkalian 8 hingga hasil perkaliannya 0. Dengan ketentuan hasil perkalian pertama sebagai MSB dan hasil perkalian yang terakhir sebagai LSB. Agar lebih mudah dimengerti, kita langsung menuju contoh soalnya. Pada layar ditampilkan contoh soal konversi desimal 153,513 akan diubah menjadi angka oktal. Caranya bagaimana? Kita pisah proses pekerjaannya. Langkah pertama, kerjakan bilangan desimal bulat 153. Dengan cara 153 dibagi 8 sama dengan 19 sisa 1. Sisa 1 sebagai LSB. Kemudian 19 dibagi 8 sama dengan 2 sisa 3. Dan terakhir 2 dibagi 8 sama dengan 0 sisa 2. Angka 2 sebagai MSB. Maka desimal dari 153 menghasilkan angka oktal 531. Selanjutnya, langkah kedua kerjakan bilangan desimal di belakang koma, yaitu 0,513 dikalikan dengan 8 sehingga hasilnya 4,104 dan 4 sebagai MSB. Kemudian 0,104 dikali 8 sama dengan 0,832. Dan proses terus berlangsung hingga hasil yang diharapkan atau perkalian menghasilkan angka 0. Dan yang terakhir 0,984 dikali 8 sama dengan 7,872. Dan angka 7 di sini sebagai LSB. Maka angka desimal 0,513 menghasilkan angka oktal 0,406517. Sehingga ditemukan hasil 153,513 angka biner sama dengan 231,406517 angka oktal. Selanjutnya bagian yang keempat yaitu submateri biner ke oktal atau heksadesimal. Konversi biner ke oktal maupun ke heksadesimal dilakukan dengan cara mengelompokkan bilangan biner tiap 3 digit untuk oktal atau 4 digit untuk heksadesimal. Dimulai dari tanda koma ke kiri dan ke kanan. Dapat dilihat di layar terdapat soal dan saya sertakan juga tabel untuk mencari bilangan oktalnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam soal pengubahan biner ke oktal. Contohnya diberikan angka 10, 110, 001, 101, 011, 111, 100, 000, 110. Kita menghitung dari titik, kemudian menghitung bilangan yang bulat atau sebelum titik dulu. Nah, di sini 011 bilangan biner dapat dilihat pada tabel di bawah, yaitu cocok dengan angka 3. Sudah cocok di sini. Kemudian selanjutnya 101 cocok dengan angka 5 di sini. Selanjutnya 011 cocok dengan angka 1. Dan begitu seterusnya untuk angka yang 110 dan 10. Lalu bagaimana yang angka setelah koma? Sama caranya, kita coba 111 sama dengan angka 7 di sini dan di sini. 4, 0 dan 6-nya atau 100, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0 sama dengan cara mencari 111 yang artinya 7 di sini. Begitulah cara mencari
atau mengubah angka biner ke angka oktal. Selanjutnya, submateri yang terakhir yaitu oktal atau heksadesimal diubah menjadi ke biner. Dikatakan bahwa setiap digit oktal dikonversi ke 3 digit biner yang ekuivalen dan setiap digit heksadesimal dikonversi ke 4 digit biner yang ekuivalen. Di sini sudah ada contohnya, maka kita langsung kerjakan contohnya. Ada angka 673124 angka oktal sama dengan 1110 111 011 koma 001 010 dan 100. Bagaimana cara mencarinya? Kita lihat di sini angka 6 oktal sama dengan binernya di sini. Di atas sini 0110. Angka 0 di depan tidak perlu dituliskan karena sudah mewakili 3 angka biner yang di belakangnya. Kemudian angka 7. Angka 7 binernya 0111. Karena biner ke oktal atau oktal ke biner cuma membutuhkan 3 digit, maka dituliskan 111. Begitu pula untuk angka 3. Lalu bagaimana untuk menghitung yang di belakang koma? Sama seperti di depannya dengan mengelompokkan 3 digit. Kita coba untuk angka yang terakhir yaitu angka 4. Angka 4 di sini kita samakan dengan yang tabel yaitu 0100. Maka dituliskan angka 100 saja karena sudah mewakili 3 digit. Nah, begitulah cara menghitung oktal atau heksadesimal ke biner. Materi selanjutnya ialah operasi matematika biner. Operasi matematika biner dibagi menjadi 4 bagian yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kita masuk pada materi yang pertama yaitu penjumlahan aritmatika biner. Mirip seperti penjumlahan bilangan desimal, 2 bilangan biner dijumlahkan melalui penambahan sebagai pasangan bit-bit bersamaan dengan propagasi carry. Di sini kita sudah punya contoh soal beserta jawabannya. Di sini ada 190 dan 141 ditambahkan. Hal yang pertama kita lakukan adalah mengubah 190 menjadi angka biner dan kemudian mengubah angka 141 menjadi angka biner. Setelah diubah, baru bisa kita tambahkan secara proses biner. 0 ditambah 1 sama dengan 1. 1 ditambah 0 sama dengan 1. 1 ditambah 1 hasilnya 0. Mengapa? Karena 1 ditambah 1 sama dengan 10. Kita menaruh angka 0-nya di sini, kemudian angka 1-nya kita taruh di atas sini. Kemudian selanjutnya 1 ditambah 1 0, 0 ditambah 1 1. Ada sisa 1 kita taruh lagi di sini. 1 ditambah 1 0, 0 ditambah 0 0, sisa satunya kita taruh di sini lagi. 1 ditambah 1 0, 0 ditambah 0 0. Kemudian satunya kita taruh di sini. 1 ditambah 0 1, 0 ditambah 0 1, 1 ditambah 0 1, 1 ditambah 0 1. Kemudian 1 ditambah 1 sama dengan 10. Kenapa 10? Karena sudah tidak ada angka berikutnya di samping kiri, maka langsung dituliskan 10. Sehingga 191 ditambah 141 di angka biner menjadi 10, 10, 01, 011. Selanjutnya, materi pengurangan aritmatika biner. Bagaimana caranya? 2 bilangan biner dikurangkan melalui pengurangan setiap pasangan bit-bit berikut. Di sini sudah ada contoh soal beserta jawabannya. Contohnya ialah 229 dikurang 46. Pertama-tama kita harus mengubah angkanya menjadi bilangan biner. Kemudian setelah dirubah baru bisa kita menghitung pengurangan aritmatika biner. 1 dikurangin 0 sama dengan 1. 0 dikurang 1 karena tidak
memiliki angka 1, maka dipinjam ke sebelahnya. Hasilnya 10. 10 dikurangin 1 sama dengan 1. Karena 1 ditambah 1 sama dengan 10. Maka 10 dikurangin 1 sama dengan 1. Begitu pula di sampingnya 10 dikurangin 1 sama dengan 1. 1 dikurangin 1 sama dengan 0. 1 dikurangin 0 sama dengan 1. 10 dikurangin 1 sama dengan 1. 0 dikurangin 0 sama dengan 0. 1 dikurang 0 sama dengan 1. Maka hasil dari 229 dikurang 46 dengan angka binar yaitu 10, 11, 01, 11. Selanjutnya materi perkalian binar. Di sini terdapat contoh 11 dikali 13. Pertama-tama yang harus kita lakukan ialah mengubah angka 11 dan 13 menjadi angka binar. Kemudian cara pengaliannya adalah yang bagian bawah satu persatu dikalikan dengan semua di bagian atas. Sehingga 1 dikali 1 sama dengan 1. 1 dikali 1 dikali 1 sama dengan 1, 1 dikali 0 sama dengan 0, 1 dikali 1 sama dengan 1. Begitu pula juga dengan 0, 1, dan angka 1 yang terakhir. Sehingga didapatkan hasilnya 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1. Sehingga perkalian 11 dikali 13 mendapatkan hasil angka binar 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1. Selanjutnya, pembagian binar. Contohnya ada 9 dibagi 3. Kita sudah tahu bahwa 9 dibagi 3 ialah 3 hasilnya. Nah, maka dari itu bagaimana jika pembagian binar? Kita ubah dulu ke angka binar. Setelah dirubah, baru kita masukkan pembagiannya. 3 dimasukkan ke dalam sini dan angka 9 dimasukkan ke dalam sini. Cara pembagiannya sama dengan pembagian biasa, yaitu 011 dipindahkan ke sini untuk dikurangi dengan pengurangan biasa. Kemudian angka 1 yang di belakang langsung turun ke bawah. Kemudian ini dikurangi biasa dan hasilnya 0011. Kemudian dikurangi lagi dengan angka ini yaitu 01 hingga hasil didapatkan 0. Sehingga didapatkan angka binar 9 dibagi 3 yaitu 11. Materi yang ketiga ialah komplement. Komplement digunakan untuk menyederhanakan operasi pengurangan atau untuk manipulasi logika. Terdapat dua macam komplement. Yang pertama RS komplement dan yang kedua R-1S komplement. Contohnya, jika radiksnya 10 yaitu desimal, maka yang dikerjakan yaitu 10S dan 9S komplement. Sedangkan jika radiksnya 2 yaitu binar, maka yang dikerjakan 2S dan 1S komplement dan seterusnya. Di sini RS komplement memiliki rumus RS sama dengan Rn min N, dengan N sebagai bilangan, R basis bilangan, dan N kecil sebagai jumlah digit N kapital. Di sini saya memakai contoh yang pertama yaitu 10S komplement dari 546.700. Maka karena 10S komplement maka 1 juta dikurangi 546.700 hasilnya 453.300. Kemudian untuk yang 2S komplement dari 11.000, maka di sini 10 juta dikurangin 11.000, maka hasilnya 10.000. Kemudian R-1S komplement memiliki rumus R-1 sama dengan Rn min Rm dikurang N kapital, dengan N kapital sebagai bilangan, R basis bilangan, N jumlah digit integer N kapital, M jumlah digit pecahan N kapital. Di sini saya mencoba menjelaskan 9S komplement dari 546.700.
sama dengan 10 pangkat 6. Kenapa 10 pangkat 6? Karena di sini ada 6 digit bilangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian dikurangin 10 pangkat 0. Kenapa 10 pangkat 0? Karena pecahan n-nya tidak ada, maka pangkatnya 0. Kemudian dikurangin 546.700 sehingga hasilnya menjadi 453.299. Kemudian untuk 1 S komplement dari 11.000, maka 2 pangkat 7 karena di sini digitnya ada 7 angka. Kemudian dikurangin 2 pangkat 0 karena tidak ada pecahannya. Kemudian dikurangin 10 11.000 yang mana hasilnya menjadi 01 00 111. Kemudian materi yang keempat yaitu operasi aritmatika menggunakan komplement. Yang pertama ada pengurangan dengan 2S komplement. Pengurangan 2n digit bilangan m min n pada basis R dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, tambahkan m dengan rs komplement dari n sehingga rumusnya m plus rn min n sama dengan m min n plus rn. Jika m lebih besar sama dengan n, hasil penjumlahan menghasilkan carry sisa yang kemudian dibuang dengan cara mengurangi dengan rn. Hasil akhirnya sama dengan m min n. Namun, jika m kurang dari n, maka hasil penjumlahan tidak menghasilkan carry, sehingga hasil akhirnya yaitu Rn min n min m. Terdapat contoh yang pertama. Di sini contohnya menggunakan 10S komplement, lakukan pengurangan 72532 dikurang 3250. Di sini m-nya 72532. 10S komplement n dikurangin berarti 10S komplement dikurangin n yang ini sehingga menghasilkan hasil 96. Kemudian ditambahkan m plus n ditambahkan sehingga hasilnya 169282. Kemudian carry harus dibuang. Carry-nya 10 pangkat min 5. Kenapa 10 pangkat min 5? Karena di sini ada 5 digit. 1 2 3 4 5. Sehingga 10 pangkat min 5. Maka hasilnya menjadi 69282. Selanjutnya, pengurangan dengan 1S komplement. Pengurangan 2n digit bilangan mn pada basis R dapat dilakukan sebagai berikut. Tambahkan m dengan rs komplement dari n, maka rumusnya menjadi m plus rn min rm min n sama dengan m min n plus rn min rm. Namun, jika m lebih besar sama dengan n, maka hasil penjumlahan menghasilkan carry atau sisa yang kemudian dibuang dengan cara menambahkan carry ke hasil penjumlahan. Namun, jika m kurang dari n, hasil penjumlahan tidak menghasilkan carry, hasil diperoleh dari r min 1s komplement dari hasil akhir min r min 1s komplement. Contoh yang pertama, X min Y dengan X 10, 10, 100 dan Y 10.011. X-nya 10, 10, 100, 1S komplementnya 1S dikurangin ini menghasilkan 0, 1, 1, 1, 1, 01 ditambahkan yang hasilnya 100, 1001. Tambahkan carry di belakangnya sehingga 1 ditambah 1 sama dengan 10. Maka di sini dituliskan 0. Sehingga dapat ditemukan hasilnya 011, 001 dan 0. Dan materi yang kelima ialah kode biner. Kode desimal. Kode biner untuk bilangan desimal minimum terdiri dari 4 digit. Terdapat 5 macam kode desimal yaitu BCD, binary kode desimal atau 8421, excess 3 diperoleh dari BCD plus 11, kemudian 8421, kemudian 2421, dan yang terakhir biquinary atau 5043210. Nah, di sini terdapat tabel kode desimal yang dimana angka desimalnya dimulai dari 0 sampai 9 dan angka atau jenis angka lainnya
telah dikonversikan ke dalam jenisnya masing-masing. Konversi desimal ke kode biner. Setiap digit bilangan desimal dikonversi ke n digit kode desimal. Contohnya, bilangan desimal 639. Ketika dikonversi ke BCD menjadi 0110000111001. Dikonversi ke accessory menjadi 100101101100 dan kemudian dikonversikan ke 8421 juga, kemudian 2421 dan yang terakhir dikonversikan ke bicunary. Komplement. 9S komplement dari suatu bilangan desimal diperoleh mengubah 1 jadi 0 dan 0 jadi 1, kecuali BCD. Contohnya, 395 dengan 2421 sama dengan 001111111011. 9S komplement dari 395 sama dengan 1100000000 100 sama dengan 604. Kode pendeteksian error. Pengiriman data melalui media kabel ataupun yang lain kadang menimbulkan error. Error terjadi ketika data yang diterima tidak sesuai dengan data yang dikirim atau perubahan 0 jadi 1 atau sebaliknya. Pendeteksian error dapat dilakukan dengan menambahkan 1 bit pada akhir data. Parity bit merupakan extra bit yang disisipkan pada pesan untuk menjadikan total 1S yang dikirim genap atau ganjil. Macamnya, odd parity yaitu parity ganjil, yaitu artinya bit akan diset ke 1 jika jumlah angka 1 yang dikirimkan berjumlah genap. Berarti membuat total angka 1 menjadi berjumlah ganjil. Yang kedua ada even parity yaitu parity genap, bit akan diset 1 jika jumlah angka 1 yang dikirimkan berjumlah ganjil. Berarti membuat total angka 1 menjadi berjumlah genap. Kemudian di sini terdapat tabel yaitu odd parity dan even parity yang bisa dibedakan. Salah satunya ialah bagian P-nya, yang even dimulai dari 0 sedangkan yang odd dimulai dari angka 1. Selanjutnya ada kode ASCII, yaitu ASCII singkatan dari American Standard Code for Information Interchange. Terdiri dari 128 karakter, yaitu 26 huruf besar A sampai Z, 26 huruf kecil A sampai Z, 10 numerik 1 sampai 9, 32 karakter spesial seperti persen, bintang, dan dolar, dan terakhir 34 karakter non-printing. Nah, di sini terdapat tabel dari kode ASCII. Nah, di sini salah satu contoh bagaimana cara mengartikan kode ASCII. Huruf A memiliki kode ASCII 1000001 yang mana artinya huruf A terdapat pada kolom 100 baris ke 0001. Sedangkan untuk karakter buka kurung memiliki kode ASCII 1111011 yang mana artinya karakter tersebut berkolom 111 dan berbaris 1011 dan begitu seterusnya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan penyebutan. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.